Halo sahabatku semuanya, jumpa lagi dengan saya Ari Dwi Atmaja. Baik sahabat-sahabat, pada video kali ini saya akan membagikan cara mengelola keuangan dalam rumah tangga ya. Kenapa saya ingin berbagi seperti ini? Karena dalam hati saya tergerak untuk membagikan sebuah pengetahuan yang saya miliki. Jadi sahabat-sahabat, banyak orang yang mengatakan bahwasannya sebuah rumah tangga ekonominya bagus. Oh iya, karena mereka pendapatannya besar, ya kan? Oh iya, karena mereka penghasilannya besar. Kalau kita penghasilan sedikit mana bisa. Jadi sahabat-sahabat, sebenarnya penghasilan besar atau penghasilan kecil itu tidak 100% menentukan keberhasilan ekonomi dalam rumah tangga tersebut. Jadi terkadang meskipun penghasilan besar, kalau mereka tidak bisa mengelola keuangan dalam rumah tangga mereka ekonomi mereka juga tidak akan berkembang. Jadi kenapa saya share pengetahuan ini? Karena pengetahuan ini saya rasa akan bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua yang memerlukan tentunya ya. Baik sahabatku semuanya, di sini saya memiliki 5 cara sederhana ya. 5 cara sederhana mengelola keuangan ya. 5 cara sederhana mengelola keuangan dalam rumah tangga kita. Nah, sahabat-sahabat, yang pertama adalah dalam penghasilan kita dalam setiap bulan gitu ya. Dalam setiap bulan ini saya ambil contoh ya, penghasilan kita misalkan itu 3 juta ya, 3 juta. Dalam setiap bulan kita itu yang kita utamakan dengan penghasilan kita 3 juta itu yang pertama kita adalah ini ya, mengembalikan milik Tuhan 10%. Nah, sahabat-sahabatku semuanya, ini kenapa saya memakai mengembalikan milik Tuhan 10%? Ini kalau di dalam ajaran agama Kristen memang seperti itu ya. Ini sama halnya dengan persembahan ya, persembahan kepada Tuhan. Nah, sama halnya dengan misalkan sahabat-sahabat agamanya Muslim atau agama Buddha, Hindu atau dan sebagainya. Jadi yang pertama ini jangan dipindah menjadi nomor 5, jangan dibalik-balik ya. Jadi yang pertama adalah mengembalikan milik Tuhan atau mempersembahkan pendapatan kita itu kepada Tuhan. Nah, berapa persen menurut ajaran masing-masing itu terserah sahabat-sahabatnya. Nah, jadi sebenarnya sahabat-sahabat, kalau kita mikir apakah Tuhan itu membutuhkan uang kita? Sebenarnya enggak. Ya, jadi sebenarnya begini, Tuhan itu ingin menguji kita. Kita itu lebih sayang kepada uang kita atau lebih sayang kepada Tuhan. Sebenarnya tujuannya seperti itu. Makanya yang utama itu adalah persembahan kepada Tuhan ya. Seperti ini. Mengembalikan milik Tuhan atau persembahan kepada Tuhan. Baik sahabat-sahabat, itu adalah cara yang pertama. Nah, cara sederhana mengelola keuangan yang kedua adalah nyicil hutang ya. Kalau kita punya hutang, kita harus cicil hutang kita. Atau kalau bisa kita lunasi hutang kita. Atau kalau belum bisa melunasi hutang kita, kita bisa menyicil hutang kita itu sampai lunas ya, sampai lunas. Karena hutang ini adalah suatu lubang. Ketika kita berjalan, lubang itu ada di depan kita ya. Kalau kita mengabaikan lubang itu, kita akan terjatuh. Bagaimana kita mau melangkah ke depan terus kalau di depan kita ada lubang. Jadi tetap kita nyicil hutang atau kalau bisa lunasi hutang. Kalau nggak bisa lunasi ya cicil sampai lunas, seperti itu ya. Cicil sampai lunas, seperti itu. Itu adalah cara yang kedua. Nah, cara sederhana yang ketiga adalah ini sahabat-sahabat ya, yaitu budgeting ya. Menganggarkan kebutuhan rumah tangga kita itu dalam satu bulannya itu apa aja yang dibutuhkan, seperti itu ya. Dalam pendapatan kita misalkan kan sahabat-sahabat 3 juta ya kan. Dalam budgeting ini apa aja yang dibutuhkan ya, mungkin listrik ya kan, listrik, air atau PDAM ya kan, PDAM atau kebutuhan makan dan sebagainya. Nah, dalam budgeting ini kita juga intinya kebutuhan pokok kita itu tercukupi ya, tercukupi
pokoknya harus tercukupi, ya, tercukupi. Nah, jadi sahabat-sahabat, kalau kebutuhan budget rumah tangga kita itu sudah tercukupi, jadi kita budget ya, kita atur anggarannya, alokasinya kemana-mana sampai tercukupi. Tapi dalam budgeting ini jangan diikut sertakan dengan keinginan ya. Mohon maaf, kebutuhan sama keinginan itu tolong dibedakan. Jadi ini hanyalah budgeting, ini hanyalah tentang kebutuhan dalam rumah tangga kita. Nah, sahabat-sahabat, ketika kebutuhan itu sudah tercukupin, ya, tercukupin, barulah kita, misalkan ada sisanya, kita menabung ya, menabung. Ini yang keempat, menabung. Nah, menabung cara keempat ini adalah menabung jangka pendek ya, menabung jangka pendek. Jadi kita dalam setiap bulannya misalkan bisa menabung dari setelah nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini sudah kita lewati. Misalkan tersisa mungkin sekitar 1 juta ya, misalkan 1 juta. Nah, dalam 1 juta ini kita tabung ya, kita tabung jangka pendek misalkan 200.000 ya, 200.000. Nah, sisanya 800.000. 800.000 ini sahabat-sahabat, kita jadikan tabungan jangka panjang. Nah, jadi tabungan jangka pendek itu harus dipisahkan dengan tabungan jangka panjang. Itu yang kelima, kita harus menabung jangka panjang. Jadi tabungan jangka pendek ini itu kita bisa pakai sewaktu-waktu kalau kita ada keluarga yang sakit untuk berobat dan sebagainya, ada keperluan yang mendesak. Nah, itu kita bisa pakai sahabat-sahabat. Tapi kalau tabungan jangka panjang ini kalau bisa jangan dipakai ya, jangan dipakai, ditabung seperti itu sahabat. Jadi dalam setiap bulannya, mindset dalam pemikiran kita, utamakan kita itu bisa menabung ya, bisa menabung. Kalau bilang nggak cukup, sebenarnya bukan nggak cukup, tetapi kita terlalu mendahulukan keinginan daripada kebutuhan. Makanya oleh karena itu di poin ketiga ini jangan dicampurkan keinginan dengan kebutuhan ya. Keinginan dimasukin budgeting, jangan ya. Jadi keinginan itu nanti ya. Keinginan itu nanti. Nah, sahabat-sahabatku semuanya, apakah kita tidak, mungkin ada pertanyaan, apakah kita tidak perlu bersosialisasi kepada sesama kita, atau istilahnya kalau dalam bahasa saya itu menabur, dalam artian menabur itu kita menolong seseorang seperti itu ya, menabur banyak ya menuai banyak, menabur sedikit menuai sedikit. Nah, itu kita harus, kalau kita mau menabur ya kita harus di sini ya, sosial ya, sosial. Kita harus di sini sahabat-sahabat, masuk ke budgeting. Kalau kita mau memberi sesama kita, menolong sesama kita, ya kurangi kebutuhan kita. Contohnya kebutuhan makan itu ya diirit-irit seperti itu. Jadi sehingga sosial kita itu bisa kita lakukan, kita bisa berbagi kepada sesama kita. Jadi sosial ini bukan hanya semata-mata berupa materi atau uang ya sahabat-sahabat, tetapi kalau kita contohnya kita mentraktir teman kita atau memberi makan orang yang membutuhkan makan. Nah, itu kalau kita beli ya pasti mahal kan? Tapi kalau kita bisa berpikir untuk menghemat sesuatu, aku ingin bersosial nih, aku ingin menolong seseorang nih. Oh, orang ini butuh makan. Bagaimana caranya supaya budget ini cukup? Ya mungkin kita bisa masakin dan sebagainya. Baru setelahnya itu ketika kita sudah masak, ya kita kasihkan seperti itu. Jadi banyak cara untuk menghemat biaya ya sahabat-sahabat. Jadi cara ke-1, cara kedua, cara ketiga, cara keempat, cara yang kelima itu harus kita manage secara sedemikian rupa. Nah, baik sahabat-sahabat, ini adalah 5 cara sederhana ya dalam mengelola keuangan dalam rumah tangga. Jadi sahabat-sahabatku semuanya, kalau kita sudah bisa mengelola keuangan dalam rumah tangga kita, ya kan, kita akan lebih fokus lagi untuk mencari pendapatan yang lebih di luar sana. Ya, misalkan kita berjualan ya, kita akan lebih fokus lagi. Oh iya, pendapatanku dalam 1 bulan diakumulasikan kan sekian. Kita atur. Jadi kita dari 1 bulan kalau aku seperti ini, aku bisa nabung seperti ini nih. Jadi
tabungan itu bisa menjadi semangat hidup kita, untuk memotivasi hidup kita untuk bekerja lebih giat lagi. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Jadi tujuannya menabung ini adalah dalam pemikiran kita adalah bagaimana caranya dalam setiap bulannya ekonomi rumah tangga kita itu meningkat, meskipun sedikit harus meningkat. Seperti itu sahabat-sahabat. Dan dalam menabung ini, tabungan ini juga kita bisa gunakan investasi ya. Ini investasi ya, investasi jangka pendek ya. Terus ini yang tabungan jangka panjang juga investasi jangka panjang ya, investasi jangka pendek, investasi jangka panjang. Nah, sahabat-sahabatku semuanya, ada perbedaan juga tentang menabung dengan investasi ya. Kalau menabung itu minim sekali resiko, tapi pengembangannya dalam menabung itu sangat-sangat sedikit sekali, hampir bisa dikatakan hampir tidak ada pengembangan. Tapi kalau namanya investasi itu biasanya memiliki resiko yang lebih besar daripada menabung, tetapi ada keuntungannya juga ya, keuntungannya juga lebih besar daripada menabung. Jadi sahabat-sahabat bisa memilih antara menabung sama investasi seperti itu. Yang penting ini usahakan ada ya. Untuk ada ini ya kita harus mengontrol keinginan kita ya, kita harus mengutamakan kebutuhan, jangan mendahulukan keinginan. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Ini adalah 5 cara sederhana dalam mengelola keuangan dalam rumah tangga kita. Baik sahabatku semuanya, seperti itu yang bisa saya bagikan dalam video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat, dan tujuan saya membuat video ini juga semoga video saya ini juga bermanfaat untuk anak-anak saya nanti ya, dan juga untuk saya sendiri juga. Siapa tahu saya lupa dalam mengatur keuangan rumah tangga saya. Seperti itu ya sahabatku semuanya ya. Baik, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.